Polisi memaksa si pembunuh untuk melakukan kembali kejahatannya. Tanpa diduga, pembunuhnya tersenyum cerah. Di tengah kerumunan penonton, tubuh anak korban pun gemetar. Air mata menggenang, melihat bahwa si pembunuh tidak hanya tidak menyesal, tapi juga menunjukkan ekspresi yang sombong di wajahnya. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia bergegas keluar dari kerumunan, bergerak menuju si pembunuh, namun dihentikan oleh polisi. Dia sendiri adalah seorang prajurit pasukan khusus. Hanya beberapa pukulan dan dia menjatuhkan polisi. Saat hampir berhasil menangkap si pembunuh, kemudian dia terkena senjata bius, dijepit ke tanah oleh polisi. Pembunuh itu memandangnya dan menyeringai. Sebelum ibumu meninggal, dia memanggil namamu. Aku pasti akan membunuhmu sendiri. Aku tidak tahu apakah ada giliranmu untuk membunuhku. Di keramaian, seorang pria parubaya menyaksikan semuanya. Larut malam saat dia sedang minum untuk menghilangkan kesedihannya di sebuah bar. Dia duduk di depannya. Dia mengeluarkan koran. Pembunuhnya bunuh diri di penjara. Pria itu berkata, tahukah kamu mengapa ibumu dibunuh? Karena masyarakat ini banyak orang yang mesum, memelihara hewan yang membunuh orang dengan toleransi yang murah. 20 tahun yang lalu, orang tuanya dibunuh di sini. Dia tidak akan melupakan hari itu. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam denganku? Dia menjalankan perusahaan taksi, namun di bawahnya ada bunker rahasia. Ini adalah tempat yang khusus membunuh orang yang melakukan kejahatan tetapi tidak dihukum oleh hukum. Mereka menggunakan taksi sebagai alatnya. Rencanakan dengan hati-hati, didik saat yang tepat untuk menyerang. Menargetkan semua jenis penjahat yang tidak bisa dimaafkan. Hari ini, pemerkosa Cho Do-sun dibebaskan dari penjara. Pada tahun 2008 dia menculik dan memperkosa seorang gadis berusia 8 tahun. Divonis 12 tahun penjara. Perbuatan jahatnya diadaptasi ke dalam film Hop. Hal ini memicu reaksi keras masyarakat di Korea. Ratusan orang mengepung gerbang penjara dan berteriak, jatuhinya hukuman mati, kebiri kimia, pergi mati. Bajingan, seorang reporter wanita bertanya padanya, pernahkah dia berpikir untuk meminta maaf kepada para korban dan keluarganya? Cho Do-sun menatap reporter wanita itu dengan mata sinis. Selama kekacauan, ada taksi yang melaju ke kerumunan. Biarkan Do-sun masuk ke dalam mobil. Ayo pergi. Pergi ke Busan. Wartawan membawa semua jenis kamera. Ikuti di belakang taksi. Tak disangka, taksi itu tiba-tiba berbelok ke pinggir jalan. Potong ikuti semua reporter dan mobil polisi. Cho Do segera menemukannya. Arah mengemudi bukanlah arah rumahnya. Kita tidak boleh mengemudi di jalur yang berlawanan, bukan? Dia melepas ikat pinggangnya. Tiba-tiba, dia meremas leher pengemudinya dengan keras. Namun sang pengemudi hanya mengandalkan satu tangan saja. Sudah bisa saja memukulnya dengan menyakitkan. Kemudian menyuntikkan obat bius ke paha dia. Pada saat yang sama, dia melepaskan belenggu elektronik di kakinya. Dengan cara ini, polisi tidak dapat lagi menemukan Cho Do-sun. Cho Do-sun segera pingsan. Taksi memasuki terowongan. Di dalam terowongan, ada taksi serupa yang menunggu. Sopir itu memutar balik mobilnya. Berikan belenggu elektronik pada mobil itu. Lalu, segera turunkan tanda taksi. Ganti logo dan plat nomor juga. Berkendara secara terbalik, melewati reporter dan mobil polisi. Polisi dan media dibawa pergi dengan taksi dengan belenggu elektronik. Cho Do-sun dipenjarakan di kandang besi bawah tanah organisasi. Apa yang menunggunya, itu adalah hukuman dan balas dendam yang dilakukan di luar hukum. Film yang berjudul Taxi Driver ini adalah drama Korea populer di tahun 2021. Mengerikan. Kasus-kasus dalam film, semua diciptakan kembali berdasarkan kejadian nyata. Misalnya, si pembunuh membunuh ibu pemeran utama pria. Prototipe yang sebenarnya adalah pembunuh berantai Korea terkenal Jung Nam-kyu. Setelah dia ditangkap, dia secara menyatakan bahwa membunuh itu untuk bersenang-senang. Dia bisa berhenti merokok dan minum, tapi pembunuhan tidak bisa dihentikan. Dia pernah menulis buku berjudul Crime Diary. Catat semua rincian kejahatannya, dan potong laporan pembunuhannya. Tempel ke buku harian. Baca berkali-kali sebelum tidur. Dia berencana membunuh 1000 orang. Drama ini mengangkat apa yang dikenakan Jung Nam-kyu. Baju olahraga merah. Dan, Jung Nam-kyu memarahi para penonton di adegan simulasi tersebut. Senyum puas bersama keluarga korban. Senyum jahat di wajahnya, dan ocehannya menceritakan tentang proses pembunuhan. Detail ini ada di film. Sangat mirip dengan kasus sebenarnya. Jadi, kata penonton Korea, hubungan antara film dan kasus nyata membuatnya merinding. Gadis berusia 18 tahun ini tidak ingin hidup lagi. Ia berdiri di tepi jembatan. Hembusan angin menerbangkan sepatunya. Kakinya yang telanjang, injak iklan kecil. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Itu tertulis di atas, jangan mati. Harus balas dendam. Kami dapat membantu Anda memecahkan masalahnya. Di brosur kuning kecil ada nomor telepon. Setelah menelepon, ada taksi datang menjemputnya. Sopir memberi gadis itu sebuah amplop oranye. Lalu jatuhkan dia di depan konsol game di jalan. Gadis itu membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa koin dan surat. Dia memasukkan koin itu. Aktifkan perintah balas dendam. Permainan dimulai. Nama gadis itu adalah Maria. Dia memiliki disabilitas intelektual level 3. Di hari ulang tahunnya yang ke-18,
Dia meninggalkan lembaga kesejahteraan yang membesarkannya. Seorang saudari yang antusias membawanya untuk mencari pekerjaan. Katanya ada perusahaan makanan, butuh sekretaris, termasuk makanan dan akomodasi, perawatan yang sangat baik. Arya sangat senang, meski memiliki disabilitas intelektual level 3. Tapi dia sangat rajin belajar, keterampilan bahasa asing yang baik, bisa menggunakan komputer, kecerdasan mencapai tingkat kelas 3 sekolah dasar normal. Namun, ketika baru saja menandatangani kontrak, dia buru-buru pergi. Bos menyuruhnya mengikis sisik ikan. Maria merasa aneh. Saya melamar menjadi sekretaris. Bos menjambak rambutnya, benturkan kepalanya ke dalam semangkuk ikan asin. Lalu masukkan dia ke dalam ember plastik. Masukkan ke dalam cold storage. Ini seperti membuat acar. Masih ada fermentasi lagi yang harus dilakukan. Saat tubuhnya kedinginan, kemudian tuangkan air untuk mencairkan es. Apakah ingin pergi bekerja sekarang? Manajernya adalah saudara ipar bos. Dia juga cacat, namun sifatnya sangat jahat, memegang senjata palsu. Siapa yang melambat sedikit saja, lalu dia langsung menembakkan pistolnya. Maria pernah mencoba melarikan diri, namun polisi desa juga berada di pihak yang sama dengan mereka. Terima suap dari bos dan jalin hubungan persaudaraan dengannya. Polisi segera menangkapnya pulang. Setelah ditangkap pulang, dia dipukuli, direndam dalam tangki air selama 1 malam. Selain mengikis sisik ikan, kakak ipar bos terkadang memanggil Maria ke ruangan kecil yang gelap. Bermain pesta pora. Maria tidak tahan lagi. Dia memotong pergelangan tangannya. Manfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke rumah sakit darurat. Maria melarikan diri. Dia mengenakan sandal, dan pergelangan tangannya berlumuran darah. Berjalan di jalanan dengan angin Seoul yang menusuk tulang. Kota ini begitu besar, tapi tidak ada tempat untuk gadis kecil cacat. Maria memegang pagar, berdiri di jembatan. Sungai Han mengalir tanpa henti di bawah kaki. Mungkin satu-satunya tempat yang bisa dia datangi. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Di jembatan ada iklan kecil berwarna kuning. Tertulis di atas, "Jangan mati. Harus balas dendam. Kami dapat membantu Anda memecahkan masalah tersebut." Dan juga nomor telepon di atas. Setelah menelepon, ada taksi datang menjemputnya. Sopir menurunkan Maria di depan konsol game di pinggir jalan. Dia memasukkan koin itu. Taksi yang disimulasikan menerima informasi yang dapat ditindaklanjuti. Ini adalah organisasi yang berspesialisasi dalam pembunuhan. Penjahat tidak dihukum oleh hukum. Gol pertama, itu perantaranya, yang menjual Maria kepada pabrik hitam. Bibi yang gemuk, melihat wanita gemuk ini begitu ramah kepada semua orang. Penampilan lembut, di permukaan dia adalah seorang penjual asuransi. Namun kenyataannya, dia sudah lama berkecimpung dalam bisnis perdagangan manusia, menjual penyandang disabilitas ke pabrik kulit hitam, dapatkan komisi. Pada saat yang sama, ia juga membeli paket asuransi dengan harga tinggi. Untuk setiap penyandang disabilitas yang ia jual, ketika para penyandang cacat ini dipaksa mati oleh pabrik hitam, atau setelah tidak sanggup lagi, mereka bunuh diri. Ia juga bisa mendapatkan kompensasi asuransi tambahan. Jika dia meninggal, itu pun hal yang baik. Jumlah asuransi adalah 400 juta. Orang yang diuntungkan adalahmu. Aksinya dimulai. Model armada taksi yang berpura-pura membeli asuransi. Menipu wanita gemuk itu agar masuk ke mobil. Gunakan tongkat listrik untuk menyetrumnya. Lalu masukkan dia ke dalam ember plastik. Ditempatkan di cold storage pabrik hitam. Wanita gemuk itu dibekukan menjadi ikan asin. Sasaran kedua adalah polisi penerima suap. Gunakan metode yang biasa menyebabkan lokasi kecelakaan mobil. Bawa dia ke dalam mobil. Tujuan nomor 3, dia adalah saudara ipar dari pemilik pabrik. Dia sendiri adalah seorang penyandang cacat, tapi dia menggunakan trik yang sangat kejam. Meremas semua kekuatan, penindasan, pelecehan seksual terhadap pekerja penyandang disabilitas. Organisasi model taksi ini menggunakan pemain baseball. Pertama jadikan dia seorang kasim, kemudian mereka baru mengirimnya ke dunia baru. Akhirnya giliran bos pabrik hitam itu. Dia biasa menggunakan kekuasaannya untuk menindas penyandang disabilitas. Jual kecap ikan yang tak terhitung jumlahnya. Ujung-ujungnya dia juga jadi sepanci kecap ikan. Kasus ini bukanlah plot yang dirancang oleh sutradara, tapi itulah yang diadaptasi dari kisah nyata pada tahun 2014. Kasus nyata terjadi di Korea, di Sinangun. Terdapat pulau garam terbesar di Korea. Kebutuhan akan tenaga kerja sangat besar. Jadi seseorang berpura-pura menjadi perekrut, menipu penyandang disabilitas untuk bekerja di pulau itu. Bekerja 14 jam sehari. Mereka dipukuli secara sewenang-wenang tanpa dibayar. Seperti budak merdeka, jika mereka tidak menyelesaikan pekerjaannya pada hari itu, akan dipukuli dengan jeruji besi. Seseorang melarikan diri 3 kali, tapi semua ditangkap kembali, sekaligus diancam akan dibunuh. Film ini secara realistis menciptakan kembali banyak detail dalam kasus tersebut. Misalnya, aparat penegak hukum setempat bertindak sebagai payung pelindung bagi pabrik hitam itu. Misalnya, tuan memerintahkan budaknya memakai celana merah, karena ketika mereka melarikan diri, mudah dikenali dan ditangkap kembali. Menurut statistik, terdapat ladang garam di wilayah tersebut.
Bosnya mempekerjakan banyak pekerja budak yang cacat. 10 tahun tanpa gaji satupun. Karena semua detail ini benar, jadi itulah film ini menimbulkan kehebohan yang kuat di masyarakat Korea. Kita bisa menyebut genre film ini film tentang hati nurani.